Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Sang Kaseta. Ada informasi yang mengagetkan ya teman-teman sekalian, dan ini tentunya sebuah kabar gembira bagi teman-teman Banser yang ada di Tangerang dan sekitarnya. Beberapa waktu yang lalu kita tentunya masih ingat terkait kasus pengeroyokan ya yang dilakukan oleh FPI, Kibin, jamaahnya Habib Bahar. Pada waktu itu ada seorang Banser yang ingin berniat bersalaman dengan Bahar Smith, namun difitnah ya sebagai penyusup lah, sebagai mau melawan lah, mau menarik Bahar Smith dan lain sebagainya. Banyak versi terkait itu. Ada juga yang bilang bahwa anggota Banser itu berkartu, mempunyai tanda sebagai anggota PWILS, namun pada waktu itu hadir sebagai Banser. Tidak luput oleh hantaman dan keroyokan para kipin-kipin dan laskarnya Bahar Smith, teman-teman sekalian. Dalam hal itu, saya juga menyoroti Bahar Smith tidak bergerak cepat untuk melerai itu semua, dan ini juga harusnya yang salah juga kipinnya. Ya, kenapa melakukan hal sekejam itu, bahkan sama seperti PKI, teman-teman ya. Ya, teman-teman sekalian, pada informasi kali ini ternyata Bahar Smith resmi jadi tersangka kasus dugaan persekusi kader Banser, teman-teman sekalian ya. Nah, kurang lebih ini suratnya ya dari kepolisian kota Tangerang. Kapolrestro Tangerang Kota Polda Metro Jaya, Kepala Satuan Reserse Kriminal ya. Karena ini tindakan sudah masuk dalam kategori kriminal. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota resmi menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan persekusi terhadap salah satu kader Banser di kota Tangerang. Penetapan ini jadi perkembangan terbaru dalam penanganan perkara tersebut. Dalam dokumen tersebut, penyidikan menyebutkan status Bahar Smith dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka, teman-teman. Ya, keputusan itu diambil setelah gelar perkara menemukan unsur pidana yang dinilai sudah terpenuhi. Sebelumnya, Ketua PCGP Ansor Kota Tangerang, Midyani, sempat menyuarakan desakan agar aparat kepolisian bertindak tegas. Ia meminta Kapolres Metro Tangerang Kota menangani perkara ini secara profesional dan terbuka. Persekusi terhadap kader Banser adalah tindakan biadab yang mencederai nilai kemanusiaan dan merusak persatuan. Kami mendesak Kapolres Metro Tangerang Kota untuk bertindak cepat, mengusut tuntas, dan menghukum seluruh pelaku tanpa pandang bulu. Jumat 30 Januari 2025 dalam keterangan persnya kepada awak media ya, tahun lalu, teman-teman sekalian ya. Midyani menegaskan Banser selama ini berada di barisan depan dalam menjaga ulama dan mengamankan kegiatan keagamaan. Banser juga berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI. Karena itu, menurutnya, segala bentuk kekerasan, intimidasi, atau persekusi terhadap kader Banser tidak bisa ditoleransi. Tindakan semacam itu dinilai mencederai nilai kemanusiaan dan persatuan. PCGP Ansor Kota Tangerang juga memastikan tidak akan tinggal diam menghadapi kasus ini. Nah, tindak lanjut dari laporan Ketua PCGP Ansor Kota Tangerang ini menemui hasil, teman-teman ya, bahwasannya Bahar Smith dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka. Ini patut kita syukuri, alhamdulillah, supaya tidak terjadi lagi ulama-ulama yang memprovokatif, ulama-ulama yang bersikap provokatif terhadap lawannya, yang mana lawannya itu berbeda pandangan, teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, apapun itu, bahwasannya kriminalitas harus segera dihapuskan. Tidak hanya dalam lingkaran pengajian dan lain sebagainya, tetapi dalam jalan raya dan lain sebagainya itu harus ditindak tegas. Yang paling memalukan, kriminalitas itu hadir di dalam kalangan yang katanya ulama, seperti Bahar Smith, teman-teman ya. Bagi jamaah yang masih mengakui Bahar Smith sebagai ulama, tolong kembali diperhatikan dan dicermati
bahwa keulamaan itu yang dimiliki Bahar Smith apakah memenuhi syarat. Apakah sosok ulama itu hanya bergembor-gembor, marah-marah, dan mengakhiri pidatonya dengan kalimat takbir tanpa kita ketahui isi pidatonya itu apakah provokatif, apakah berisi doktrinasi, apakah berisi hujatan, dan lain sebagainya. Asar congkak go pentung sweeping takbir. Niscaya lan faddu min haulik. Orang Mekah akan lari meninggalkan kamu. Jadi doktrin-doktrin yang diterapkan oleh Bahar Smith ini berpuluh-puluh tahun teman-teman sekalian ya. Sudah mengakar terutama di Provinsi Jawa Barat. Seharusnya masyarakat harus bertindak yang cerdas dan cermat dalam memilih panutannya sebagai panutan keagamaan. Dalam hal ini Bahar Smith teman-teman sekalian. Nah, saya tidak heran ketika Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka. Karena doktrinasi itu berpusat pada mulutnya, sehingga jamaahnya bertindak sewenang-wenang, bertindak seperti hewan. Padahal Banser di situ ingin bersalaman. Kok bisa-bisanya difitnah, ingin ini, ingin itu, dan lain sebagainya, sehingga berujung pengeroyokan. Bahkan ada salah satu versi kabar yang saya terima bahwa Banser itu dimasukkan ke dalam ruangan, lalu dibantai, dihabisi, bahkan rokok pun digunakan untuk menghabisi, untuk melukai Banser tersebut. Naudzubillah summa naudzubillah, astagfirullahaladzim. Seharusnya ini tidak terjadi di lingkungan di mana itu adalah acara pengajian. Seharusnya hal itu jauh dan tidak mungkin terjadi di lingkungan pengajian, teman-teman sekalian. Karena apa, teman-teman sekalian? Karena kita ketahui bahwa lingkungan pengajian itu tempat orang mencari ilmu. Orang ingin mendengar qaul-qaul ulama yang menjadi perantara ya, yang berbicara di situ. Namun kita lihat teman-teman sekalian pada waktu itu malah terjadi pengeroyokan. Malah terjadi persekusi yang sangat-sangat biadab dan melukai nilai kemanusiaan. Para kibin itu teman-teman sekalian itu bergerak secara doktrinasi yang diterapkan oleh Bahar Smith. Doktrinasi itu sudah mengakar bertahun-tahun sehingga menjadi tingkah laku. Dan Bahar Smith juga sudah mencontohkan bahwa Bahar Smith itu pernah mempersekusi seorang anak di bawah umur ya, sampai babak belur, sampai masuk rumah sakit. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kalau yang dicontoh ya itu melakukan seperti itu, maka tidak heran para kibin-kibinnya, laskar-laskarnya melakukan hal yang sama, bahkan bisa lebih biadab. Karena selain doktrinasi contoh Bahar Smith itu, bahwa Bahar Smith selalu mengaku di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah dan lain sebagainya. Tahu Zat, sibabul muslimi fusukun. Mencaci maki orang muslim itu fasik, Zat. Presiden goblok. Sehingga itu menjadi magnet dan doktrin yang sesat. Apapun yang dilakukan Bahar Smith itu adalah benar. Dan apapun yang dilakukan oleh Habib-habib yang lain harus ditaati dan dilindungi. Bahkan melawan pemerintah, melawan kelompok yang berbeda dengan Bahar Smith, apapun itu bisa dilawan. Para kipin-kipin dan FPI itu menjadi laskar benteng-benteng yang siap mengawal ucapan-ucapan para Habib dan Bahar Smith, teman-teman sekalian. Apapun itu, mau itu salah, mau itu benar, tetap ya, musuh. Kalau Bahar Smith sudah mengatakan mereka musuh, apapun yang dilakukan oleh kipin pasti akan bergerak. Pasti akan melindungi Bahar Smith. Sama, ketika Bahar Smith mengatakan dia musuh, maka kipin dan laskarnya mengatakan juga dia musuh. Ya, padahal kita belum tahu musuh bagaimana dan lain sebagainya, kita belum tahu. Musuhnya versi Bahar. Nah, apakah itu sebagai ulama? Apakah itu sebagai contoh ulama? Jauh sekali teman-teman sekalian. Bukan sama sekali sebagai ulama. Ulama tidak pernah mendoktrin, tidak pernah mengajari kekerasan, kriminalitas. Bahkan yang berbeda kepada, bahkan teman saya ulangi, bahkan kepada teman-teman yang berbeda keyakinan atau lintas agama pun Islam tidak pernah mengajari kriminalitas.
yang ada di dalam Al-Quran adalah toleransi, meyakini perbedaan, mengawal perbedaan, mengayomi keberagaman. Sebagaimana di dalam salah satu surat Al-Quran, la ikraha fiddin, tak ada paksaan di dalam agama. Terserah mereka mau meyakini agamanya, yang penting dari kalangan Islam sudah menasehati bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Sudah menasehati dengan kebaikan. Dan toleransi pun teman-teman sekalian, itu dicontohkan oleh para nabi. Itu dicontohkan oleh nabi. Perilaku-perilaku toleransi, bagaimana sikap nabi kepada Yahudi, bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW kepada pamannya sekalipun yang berbeda keyakinan, Abu Thalib, kepada mertuanya pun yang berbeda keyakinan, Nabi mengangkat, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Maka dari itu, intoleransi yang ada di Indonesia benar-benar harus dihapuskan. Presiden goblok. Wahabi itu hantu banyu lebih afdol daripada Wirita. Wahabi bangsat nih. Setan dengan Wahabi ini sama pekerjaannya. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wahabi bangsat nih. Kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet, goblok, monyet, kurang ajar, goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok, anjing. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan Allah. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.